Hari ini saya mau bahas tentang menu MBG yang khususnya tuh untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD kok. Nah, Yap. kok saya mau nanya, menurut Koko, seberapa pentingnya itu gizi yang baik untuk ibu hamil dan anak balita kok? Ya, gua rasa sih sangat-sangat penting ya, gizi yang benar dan yang tepat dan yang cukup itu untuk ibu hamil dan balitanya kita. Karena kita tahu permasalahan kita di Indonesia itu ya, salah satu yang utama adalah stunting kan. Dan kita tahu bahwa IQ masyarakat Indonesia, SDM kita juga termasuk rendah. Terus, dan dari sisi semua social aspeknya itu ya, sangat-sangat masih mengkhawatirkan lah. Dan itu berhubungan sekali dengan nutrisi dan makanan yang dikonsumsi. Jadi bagi gua nutrisi dan gizi untuk ibu-ibu hamil dan balita kita itu sangat-sangat penting sih. Ya, Oke, kalau menurut pendapat Koko nih kok ya, em, kebutuhan gizi yang khusus yang harus ada dalam ibu hamil tuh apa sih kok? kalau bagi gue sih nomor satu lagi-lagi protein hewani, itu tidak bisa lepas dari itu. Begitu kita ngelihat studi-studi yang jelas, asosiasi associational study, observational study, begitu ibu-ibu hamil kita itu kekurangan protein, asam amino yang esensial, yaitu perkembangan janin akan sangat terganggu dan bayi yang dilahirkan itu resiko stuntingnya akan sangat-sangat tinggi. Itu udah fakta, itu scientific facts yang menurut gue itu tidak bisa dibantah ya. Seberapa jelasnya itu, bahwa essential amino acids terutama dari animal proteins, dari protein hewani, itulah yang sangat-sangat penting. Yap, Oke, ini menarik nih kok. yap, Nah, saya mau coba nanya pendapat Koko ini ya kok. ya, Menurut Koko nih, Koko mencoba menilai dari menu MBG yang ada saat ini nih, khususnya untuk ibu hamil dan balita nih kok. ya, Karena menurut saya ini ada sesuatu yang mungkin perlu digarisbawahi. Maksud contohnya adalah susu formula dan biskuit balita ya. nih kok. Menurut Koko tuh gimana kok Da pendapat Koko? ya dan ini kita kasih sedikit background ya. Jadi ini dokumen, dari Badan Gizi Nasional yang memberikan panduan teknis untuk, menu MBG khusus untuk, ibu hamil dan balita ya. Jadi di sini itu menunya, eee, bingung sekali sih gue. Tiba-tiba keluar susu formula dan biskuit-biskuit gitu loh. Jadi satu hal yang menurut gue itu sangat-sangat bagi gue ini menampar sekali sih. Kenapa kita itu mempromosikan ultra processed foods gitu, yang kita udah tahu bahwa ya ini mungkin not as good itu gimana ya, yang kelihatan sekali bahwa efek negatifnya itu tinggi, tapi kenapa malahan masuk ke dalam dokumen yang menurut gue dokumen yang sangat penting. Apakah nggak bisa gitu loh kita kita ganti dengan menu-menu yang real food, yang wholesome, yang penuh dengan nutrisi, yang ya lagi-lagi gue bingung ini. Gue betul-betul bingung sekali kenapa bisa masuk biskuit dan susu formula yang kita tahu it's not good, gitu. Nah, ini menarik kok. Koko tadi udah sebut ultra processed food ya kok. Ya. Nah, saya mau tanya pendapat pribadi Koko. Kira-kira kalau pandang kok tentang ultra processed food, terutama di jangka panjangnya ya kok, Iya. di menu MBG ini kira-kira gimana kok? Jadi kita ngomong bukan cuma dari sisi menu MBG ini ya, tapi kita ngomong in general aja ultra processed foods itu, lagi-lagi data saintifiknya, data ilmiahnya itu sudah sangat-sangat tidak bisa dibantah. Asosiasi yang sangat 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 jelas, konsumsi ultra processed foods itu di ibu hamil, itu juga bermasalah, contohnya di cognitive function, di anaknya yang dilahirkan entar. Ini association ini, studi-studi yang ngelihat observational study yang ada association ya. Terus, contohnya penyakit-penyakit kronis, terus contoh hubungan antara, pre-eclampsia, terus gestational diabetes, di mana ibu-ibu hamil itu kena diabetes pada saat lagi hamil. Terus gestational hypertension, di mana, ibu-ibu hamil itu kena hipertensi pada saat, lagi sedang hamil. Itu juga asosiasi sangat-sangat jelas dengan ultra processed foods. Terus untuk kebalitanya, ya lagi-lagi kita bisa ngelihat, ultra processed foods hubungan negatif itu dengan semua penyakit kronis, dengan penurunan imun tubuh yang jadi anaknya itu gampang sakit, terus hubungan dengan autoimmune itu juga jelas, terus dan semua yang selalu kita bahas ya, tentang seberapa
dampak negatifnya ultra processed itu terhadap badan kita. Dan itu juga akan terjadi di ibu-ibu hamil dan balita kalau dikasih gitu. Jadi gue sangat-sangat bingung gitu. Oke kok, mungkin kita nggak mencoba untuk bahas dari sisi menunya lagi ya kok. Yap, Mungkin boleh nggak kok coba kasih saran kok? Mungkin gimana contoh menu yang makan siang atau sarapan yang lebih sehat untuk ibu hamil iya. dan balita kok? Nah, jadi kita mungkin harus kalau gue ngelihat dari sisi teknis ya, mungkin kita ini, kalau kita ngelihat justification-nya kenapa menu MBG ini keluar dengan makanan-makanan ultra processed, mungkin kalau gue ngelihat karena, eksekusi di lapangan itu masih belum sempurna dari sisi food safety, Bro. Lu ngerti kan? Jadi kan kalau kita ngelihat kemarin ada eksekusi yang berita-berita di mana anak-anak yang makan menu MBG itu keracunan makanan ada kan. Ada E. coli, salmonella, dan segala macam. Nah itu kan kelihatan sekali food handling-nya nggak bener. Jadi food processing-nya, dari logistiknya, dari dapurnya, gimana penyimpanan makanan, proses makanan bersih atau enggak, terus pemanasannya cukup atau enggak, terus, waktu di mana pada saat makanan itu disiapin dan dikirim ke sekolah. Nah itu kan semua berhubungan sekali dengan logistik dan temperature control. Jadi kalau gua ngelihat justification kenapa menu ini keluar, mereka itu pakai ultra processed karena itu kan packaged food ya. Jadi dari sisi food safety itu resiko lebih rendah. Karena ya lu bayangin sendiri ya kalau tiba-tiba ibu hamil tuh keracunan makanan kan bisa langsung keguguran kan. Jadi itu mungkin itulah yang menjadi, momok bagi eksekusi di MBG kalau menurut gue. Jadi apa yang harus kita fokus, ya menurut gue sih fokusnya itu adalah training dan, training ke yang eksekutor di lapangan gitu loh. Gimana food handling yang benar, gimana, kebersihan yang benar, gimana temperature control yang benar pada saat lu siapin makanan, pada saat dikirim itu gimana, dan gua ngerti persis lah. Gue tahu persis karena gue pernah jalanin F&B ya, jadi gue tahu persis itu food safety itu emang isu yang besar kalau kita itu nggak di-training, ngerti kan? Dan apalagi kalau di Indonesia itu kan, suhu tropis dan lembab. Jadi kalau makanan aja sedikit lu biarin seperti itu, tanpa handling yang benar, ya lu bakalan keracunan makanan. Jadi menurut gua dari sisi menu ya harusnya fokus di real food, protein hewani yang cukup, nggak usah yang mahal-mahal, telur aja, telur yang nggak ya telur ayam itu kan kalau misalnya beli dalam jumlah yang bulk itu kan pasti lebih murah kan. Ini lagi-lagi gue ngomong ini sebagai orang awam yang nggak ngerti apa-apa, tapi ya kita pakai logika aja sedikit gitu kan. Jadi kita fokus di ya protein-protein juga yang murah, yang available, yang bisa dibeli dalam jumlah bulk dengan harga yang lebih murah. Tapi yang paling penting di sini adalah proses gimana handling makanan itu. Itulah yang akan menjadi challenge yang utama. Tapi bagi gue lagi-lagi solusinya adalah bukan kita itu beralih ke ultra process sih. Bukan ke biskuit dan bukan ke sufor kalau menurut gue ya. Malahan kita tuh solusinya adalah training gimana eksekutor di lapangan itu bisa menjalankan food handling yang benar. Itu aja. Yep. Oke, ini pertanyaan terakhir ya kok dari saya. Kalau dari sisi vitamin kok, menurut kok perlu nggak sih sebenarnya vitamin mikronutrien itu dimasukkan dalam paket MBG ini kok? Mikronutrisi penting sih. Apalagi kalau kita ngelihat sasaran target MBG ini adalah ya mungkin masyarakat menengah ke bawah ya. Itu yang target utama. Jadi kalau kita ngelihat dari sisi data-data yang ada, ya masyarakat menengah ke bawah itu ya lu udah kurang nutrisi, makronutrisi salah, mikronutrisi juga pasti kurang. Jadi micronutrients itu juga sangat-sangat penting untuk dilengkapi. Tapi lagi-lagi mungkin keterbatasan budget yang harus kita pikirin ya. Ya kan budgetnya nggak mahal, maksudnya budgetnya nggak tinggi kan untuk MBG. Ya tapi lagi-lagi kita balik aja ke real food dan food handling. Itu mungkin yang harus lebih difokus. Oke, semoga bermanfaat.